Anda pernah baca silsilah Yesus kah? Pernah. Sampai enggak silsilah Yesus itu ke Adam? Pernah. Sampai ke Adam enggak dia? Menurut Matius 1 sampai. Sampai ke Adam enggak ketika bercerita silsilah Yesus, sampai enggak ke Adam? Kalau sampai ke Adam berarti dia juga mewarisi dosa. Ya, jadi gini, silsilahnya kan, tetapi kan kita nggak bisa tidak meng-count ya di dalam pertimbangan bahwa ketika dia lahir dari Roh Kudus, dia itu yang kudus anak Allah. Jadi yang lahir ini anak Allah. Kan kita sepakat, Maria kali ya. 3 ayat 16. Nggak bisa. Nggak bisa, karena Roh Kudus tidak pernah melahirkan. Yang melahirkan itu Maria, Bang. Iya, Bang, yang melahirkan itu Maria, bukan Roh Kudus. Yang mengandung bukan Roh Kudus, tapi Maria. Iya, dia dikandung. Silsilah ini tulis loh, apa nggak diimani yang tertulis sih, kenapa? Saya imani hanya mungkin kita melihatnya, kalau saya melihatnya bahwa dia dilahirkan Yesus juga dia warisan dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya Adam, karena dia juga adalah keturunan Adam. Mana dalilnya? Tertulis di Bible. Matius 1 kan jelas tuh, berbicara mengenai silsilah Yesus. Ketika dia mau lahir, Matius 2 berbicara mengenai silsilah Yesus, bahkan kemudian sampai kepada Adam. Nah, berarti kalau dia benih dari Adam, mau tidak mau dia juga mewariskan dosa. nah ketika dia mau lahir, dia dikatakan kan bahwa Maria ini mengandung oleh Roh Kudus, dan yang dilahirkannya itu yang kudus anak Allah. Tapi faktanya dia dilahirkan oleh siapa? Oleh manusia. Oleh manusia. Iya, tapi mengandung dari Roh Kudus kan, Bang Juman? Mengandung itu dari Roh Kudus maksudnya ibunya mengandung dari pemberitaan Roh Kudus. Bukan, dia mengandung bukan karena hubungan laki-laki atau sperma yang kemudian membuahi zigot kan? Itu artinya. Gimana ceritanya ya? Enggak, kan itu pakai akal nih. Ya kan? Semua orang kan lahir nih kan? Lahir dari sperma. Kita lahir dari sperma kan? Kalau Hawa lahir dari mana dia? Hawa. Oh, dia diciptakan. Kandungan siapa? Enggak. Kalau Adam dari ciptaan, kalau Hawa dari tulang rusuk. Itu jelas ceritanya. Hebat mana Hawa daripada Yesus? Tidak dijelaskan hebat yang mana. Anda lah yang memikirkan itu. Kalau saya pikirkan, Bang, lebih hebat ini karena dia itu lahir dari Roh Allah. Lah, lebih hebat gimana yang dia diproses dalam tempatnya, yaitu rahim. Hawa diproses di mana dia? Dia sudah ada sebelum dunia ada. Halo Bang, satu-satu. Karena yang Coba. Iya, jadi bagaimana ceritanya? Hawa begitu dia dicipta oleh Allah langsung dewasa dia, tanpa ada proses kandungan, tidak ada sperma kemudian, dan juga tidak ada ovum wanita. Yesus diproses dalam kandungan 9 bulan, dikandung oleh perempuan. Nah, memang tempatnya. Habis itu dia menjadi bayi, menjadi orok, besar, dinetein dan seterusnya. Betul, Bang. Betul. Nah, berarti lebih hebat Hawa. Proses keberadaan Hawa lebih hebat daripada Yesus kalau dipandang dari segi keberadaannya, cara dia ada di atas muka bumi ini. Boleh. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, ingin saya geliti otak Anda ini. Kira-kira pencipta langit dan bumi mampu tidak membuat seorang wanita hamil tanpa sperma? Mampu tidak? Mampu. Betul. Mampu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bisa tidak Tuhan membuat dirinya menjadi bukan Tuhan? Bisa. Lalu kalau dia membuat dirinya menjadi bukan Tuhan, ciptaan atau bukan? Boleh aku tumbangin dikit? Dia cipta. Sabar dulu Bang, sabar. Bang. Tuhan membuat dirinya menjadi pribadi yang bukan Tuhan. Anda mengatakan mampu.
Berarti pada saat Tuhan membuat dirinya menjadi bukan Tuhan, menjadi pribadi baru yang bukan Tuhan, yang bukan Tuhan ini, yang menjadi bukan Tuhan ini, itu ciptaan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Karena dia yang membuat. Ciptaan Tuhan Bang Juma. Jadi Yesus ciptaan Tuhan katanya. Jadi karena dia yang membuat, dia yang Anda mengatakan Tuhan bisa menciptakan manusia lahir tanpa sperma. Anda katakan bisa. Saya tanya lagi, bisa tidak Tuhan membuat dirinya menjadi bukan Tuhan? Jawaban saudara bisa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada Tuhan membuat dirinya menjadi pribadi baru yang bukan Tuhan, pribadi baru yang adalah dirinya sendiri yang bukan Tuhan, itu ciptaannya atau bukan? Jawab. ciptaannya, tetap ciptaan. Ciptaannya. Udah selesai. Berarti Yesus yang diciptakan, yang berarti Yesus yang adalah Tuhan menurut Anda, itu adalah pribadi lain daripada pencipta. Betul. Nah, ternyata kedudukan Yesus di sini adalah ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Ciptaan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang Salah Betul. tidak Bang, bentar dulu, woi, bentar dulu. Salah tidak orang-orang Kristen yang menyembah ciptaan? Salah tidak? tidak boleh. Salah. Tidak boleh. Salah tidak orang yang menyembah Yesus? Yesus mengatakan jangan sembah. Saya ulang lagi. Salah tidak orang-orang Kristen yang menyembah Yesus? Tidak salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengar, Bang Suman. Allahu Akbar. Loh, Salah tidak orang yang menyembah ciptaan? Salah. Salah tidak ketika saya mengatakan Yesus ciptaan? Tidak salah. Salah tidak ketika orang-orang Kristen menyembah Yesus? Tidak salah. Tapi Yesus ciptaan. Yesus ciptaan. Nah, tadi katanya salah kalau menyembah ciptaan. Kalau Bang Suma perhatikan di Matius 11 yang sering Mulai jurus setan masuk. enggak. Matius 11 kan sering dikutuk tuh bahwa aku datang untuk domba-domba dari Israel. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqassirun. Kalian tidak akan pernah henti-hentinya untuk menyesatkan. Anda mengatakan ketika Tuhan menciptakan pribadi baru untuk dirinya, Anda mengatakan itu ciptaan Tuhan. Meskipun dia adalah Tuhan, tapi dia kedudukannya ciptaan. Ya. Salah tidak orang menyembah ciptaan? Salah. Apakah Yesus itu ciptaan? Kata Anda ciptaan. Salah tidak orang menyembah Yesus? Anda katakan tidak salah. Tidak salah. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Enggak apa-apa. Bahwa wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Sungguh-sungguh orang kafir itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan dan durhaka kepada Tuhan. Enggak apa-apa Bang Suma. Jadi gini Bang Suma. Jadi Oke, kenapa orang Anda sudah akui. Masya Allah, baru kali ini ada setan ngaku setan. Ya lanjut. Mengapa orang yang menyembah Yesus itu tidak salah? Karena Yesus itu meminta orang yang menyembahnya untuk menyembah kepada God, tapi bukan Lord. Nah, Yesus itu Lord. Ini judulnya kan Jesus is not God. That's true. Itu benar. Karena Jesus is Lord. Oke? Disitulah yang Bang Suma pernah bilang memakai kekayaan bahasa. Kalau yang saya yakini adalah Allah itu adalah Bapa, yaitu God. Jesus is Lord. Nah, itu yang dijelaskan di 1 Korintus 15 kan. Dia adalah kurios, dia adalah Tuhan. Boleh dipakai kata Tuhan, saya juga nggak keberatan pakai kata Tuhan gitu. Tapi dia adalah kurios. Dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia bilang, segala kuasa di bumi, di surga diserahkan kepadaku, kan gitu. Nah, dia adalah pembuka jalan. Dia adalah utusan. Dia datang untuk buka jalan, tapi dia Lord. It's not God. Yes, you're right. You correct. It's not God, but He is a Lord. Kan gitu. Berarti orang yang menyembah yang bukan Tuhan salah atau benar? Asalkan Tuhan itu menyuruh mereka menyembah kepada Allah. Oke. Salah tidak orang yang menyembah kepada yang bukan Tuhan? Kalau itu Tuhan Yesus tidak salah. Loh, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Lord.
Lord, not God. Jangan Anda bawa Lord, God, nggak usah. Sekarang ini kita pakai rasa bahasa Indonesia, Bung. Kalau Tuhan itu manusia, kalau Tuhan itu pencipta. Sekarang jangan Anda bawa Lord, God, nggak usah. Tuhan dan Tuhan aja. Boleh tidak Bapak Jokowi, presiden kita dipanggil Tuhan Jokowi? Boleh tidak? Dalam rasa bahasa Indonesia, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak Nah, boleh. Yesus boleh nggak dipanggil Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia? Boleh. Berarti dia pencipta. Bukan. Ya, Bukan. gepeng. Karena apa? Karena apa? Dia diberi kuasa. Kenapa dia? Gimana otak Anda ini? Loh, Parah. Bang Suma tahu Petrus yang bilang bahwa dia itu adalah Tuhan. Waduh. Iya kan? Enggak, ini saya Allahu pernah Akbar. nangkap nih terakhir kita Parah. Saudara-saudara, Petrus tidak pernah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Petrus dalam keadaan kaget. Ya Allahku, ya Tuhanku, ya ilahku. Bukan, baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke, Hai baik. Israel, kamu harus Ya, tahu oke. dengan pasti gitu kan? Yes. Bahwa Yesus Oke. yang kamu salib ini dibuat oleh Allah. Allah yang berarti- membuat loh. Jadi kalau kita Oke, berarti Tuhan menciptakan Tuhan gitu. loh enggak. Petrus Oh, lalu? bilang, yes, Allah membuat Tuhan Yesus dan- Tuhan membuat Tuhan gitu maksudnya. Yes. Kenapa? Jadi itu ada begitu? Tuhan yang dibentuk. Ada Tuhan yang dibuat. Buset. Loh, iya. Hah? Bagus. Ini masalah buat orang Yahudi. Oke, Ini baik. masalah buat orang Yahudi. Oke. Berarti Tuhan itu ada dua. Tuhan itu loh. Kalau saudara baca di Ulangan, Kok lah lo. Bilang aja yang seharusnya sebagai pertanggungjawaban narasi Anda. Berarti Tuhan itu ada dua. bukan cuma Satu Tuhan asli, satu Tuhan buatan. bukan. Tuhan itu kalau baca Allahu Ulangan Akbar. 10 ayat 17 ya, kalau pakai ini ya, mau pakai Taurat ini. Tadi Anda mengatakan Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuhan. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Betul? Betul. Nah, Tuhan di sini pencipta. Bukan. Berarti Yesus tidak boleh disebut sebagai pencipta. Tidak boleh. Berarti Yesus boleh nggak disebut Tuhan? Boleh. Ya, gepeng. Loh, iya. Karena saudara nggak tahu. Sekarang bahwa Tuhan boleh itu tidak? adalah Lord. Boleh tidak Pak Jokowi dipanggil Tuhan? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak pernah diberikan kuasa oleh sang Tuhan itu Untuk menjadi? untuk menjadi Tuhan. Nah, Tuhan di sini apa? Nah, Tuhan di sini adalah penguasa, pemilik. Penguasa, pemilik. Baca Bukan pencipta. Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Anda Dia ngerti adalah tidak? penguasa Anda dan ngerti Tuhan. tidak siapa penguasa di negara ini? Oh, jangan ngomong penguasa ya. Jangan ngomong penguasa. Jangan ngomong penguasa. Pertanyaan saya, Anda ngerti tidak? Posisi Pak Jokowi negara ini penguasa, pemilik. Anda ngerti tidak tuh? Dia bukan penguasa dan bukan pemilik dong. Siapa bilang? Siapa yang berkuasa di negara ini? Penguasa di negara ini adalah Siapa? rakyat Indonesia. Coba saya ingin tahu seberapa banyak kemudian kuasa Anda sebagai rakyat. Di negara demokrasi itu pemilik kekuasaan itu adalah rakyat. Faktanya yang duduk di 01 rakyat. Memang harus begitu, coba. Faktanya yang duduk di 01 rakyat. Rakyat bisa menurunkan orang yang di situ. Ini Aduh, parah nih, parah. Sekarang begini, mari kita uji. Seberapa banyak kuasa Yesus dibandingkan Pak Jokowi? tidak sebanding. Maksudnya Yesus menguasai Yerusalem gitu? Jauh daripada itu. Kalau Bang Suma Apa jauh daripada itu apa? Buktikan, jangan cuma asumsi. Coba. Loh, Yesus Apakah dia sebagai gubernur pada saat itu? Oke, Yesus yang bilang segala kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Coba. Terbukti tidak itu? Terbukti tidak? Di bumi, jangan di langit. Di bumi apa kuasanya Yesus pada saat dia datang ke Yerusalem? Apa kuasanya? Yesus berkuasa terhadap kerajaan kegelapan. Ke laut aja, bro. Boleh. Ke laut.
Kegelapan. Emang lu pikir di situ PLN mati lampu apa? Ya, itulah bahasa. Aduh, agama tahayul kayak gini lah agama tahayul ini. Anda mengatakan, ini kan kita berbicara mengenai rasa bahasa yang ada di Indonesia ini. Ketika orang Indonesia mengatakan Tuhan, berarti itu berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Betul? Betul? Boleh tidak Yesus disebut pencipta langit dan bumi? Tidak boleh. Boleh nggak disebut Tuhan? Diulang-ulang ya, tidak boleh. Boleh nggak disebut Tuhan? Boleh. Ya. Kenapa disebut Tuhan dia? Kenapa coba? Saya ulang. Orang Indonesia dalam percakapan bahasa sehari-hari, ketika berbicara mengenai Tuhan, berarti berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Iya atau iya? Iya. Yesus pencipta langit dan bumi atau bukan? Bukan. Boleh nggak Yesus dipanggil Tuhan? Harus. Loh, tadi katanya Tuhan pencipta langit dan bumi kalau Tuhan. Iya. Kan saudara Oke. balikin. Oke. Pencipta langit dan bumi sama dengan Tuhan. Yesus pencipta langit dan bumi atau bukan? Bukan. Bisa nggak dia disebut Tuhan? Harus disebut Tuhan. Ya coba bayangkan. Ya? Apakah pencipta langit dan bumi itu Tuhan? Oh, Mama, saya makan apa aku tadi siang, Ma, ketemu orang gepeng kayak gini. Yang disebut Tuhan menurut rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi yang punya hak mutlak absolut memiliki jabatan sebagai Tuhan. Anda iyakan? Gini, Bang Suma, Apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Anda mengatakan bukan. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Iya. Boleh tidak Yesus disebut Tuhan? Boleh, harus. Gepeng. Udahlah, Bang Andi maju, Bang Andi. Nggak, logika Anda Bang nggak Andi. gini. Coba Tolong ya. saya, Bang Andi. Gini ya, Aku sederhana saja. boleh masuk boleh masuk sedikit 1 menit. Ya, silakan teman-teman. Ampun saya nih, ampun. Jadi gini, evangelis. Sedikit 1 Tadi menit. pergi dia, pergi malah. Campur masako ini. Aduh, pening saya. Cari bodrek satu papan Oke. dulu. Gila dia. 1 menit. Oke, 1 menit ya, dikit. Bang siapa tadi Oten? Coba kita ke kisah para rasul ya. Bunda sudah turun belumnya. Iya, nggak apa-apa Bunda. Nggak apa-apa. Bunda ngomong Kita dulu aja bacakan mumpung Bunda Kita duluan nggak bacakan apa-apa. Silakan Bunda ngomong aja dulu mumpung nggak ada Oten. Dia itu malu dia dengan pernyataan dia sendiri, makanya dia kabur, malu. Misalkan Yesus itu pencipta langit dan bumi atau bukan? Bukan. Boleh tidak Yesus disebut Tuhan? Boleh. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Yes. Boleh nggak Pak Jokowi disebut Tuhan? Tidak boleh. Kenapa? Karena Pak Jokowi bukan pencipta langit dan bumi. Oke. Apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Bukan. Boleh nggak Yesus dipanggil Tuhan? Boleh. Kucu. Coba di sini ku tampar pakai sendal. Siapa yang hendak kamu tipu? Dongok. Oh, dongok. Kasihan ini pemakan babi, otak berfungsi, mulut aja yang goyang-goyang. Bahlul. Lanjut teman-teman. Oke. Bunda ada Oke, mau saya kasih disampaikan? data. Oke, Kan saya kasih orangnya data. udah nggak ada. Gak apa-apa, kita sampaikan datanya dulu biar yang nyimak ini ya. Di kisah para rasul 3:33 ya, di situ tertulis begini. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang memberikan napas dan hidup dan segala sesuatunya kepada semua orang. Berarti Allah itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi si tadi ini, si Oten tadi mau memisahkan antara Allah dengan Tuhan. Gitu ya, itu data di Bibelnya sendiri, tapi dia ingkari. Oke, silakan. Yang kasih Kristen bukan Romo. Selamat malam. Bang Hendra, Bang Wan, Anda standby dulu, nanti kita yang ngatur, oke? Oh iya, oke. Oke, baik. Silakan. Di sini ada Pak Budi. Pak Budi, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, Pak Budi, tadi topiknya adalah menurut tadi yang turun itu Yesus itu ciptaan, tapi dia juga Tuhan. Statementnya yang paling menggelitik adalah Tuhan menciptakan Tuhan. Pendapat Anda seperti apa? Silakan. Saya kurang paham apa yang Anda katakan.
Karena Tuhan tidak ada yang menciptakan Tuhan. Menurut Anda Yesus itu ciptaan atau bukan? Yesus bukan ciptaan, tapi Yesus dilahirkan. Baik, silakan Bang Juma. Berbeda pendapat, menurut Pak Budi Yesus bukan ciptaan tapi dilahirkan. Silakan Bang Juma. Halo Bang Juma, ketemu lagi saya. Bentar, nunggu dulu sebentar. Sabar ya. Cik. Monitor Bang Juma. Bagus Bang. Cek suara saya bagus gak? Bagus, bagus. Bang Wan. Oke, baik. Ya. Baik. Tadi sempat saya mendengarkan bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Betul. Sekarang begini. Di kitab saudara menerangkan 1 Yohanes 3 bahwa segala sesuatu diciptakan. Oke. Daging Yesus yang ada dalam tubuh ibunya itu siapa yang menciptakan? Menurut Bang Juma siapa? Ya pencipta langit dan bumi lah. Yang pasti bukan Yesus. Oke. Dengan demikian, Yesus itu ciptaan. Dah, Juma dengarin ini kita main lagi nih. Kamu memang orang bebal di kata. Boleh saya berdiskusi sama Juma ini dulu, Pak. Tian, satu-satu Tian. Kalau Anda nggak mau diatur, Anda saya turunkan. Ini Pak Budi dulu. Oke, Pak Budi dulu. Kalau Anda berkata demikian, Anda itu tidak berpendidikan. Kita diskusi santai, bro. Kami sama Bang Juma aja, oke? Iya, coba. tidak diciptakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke, baik. Karena penciptaan itu terjadi pada satu kali saja ketika manusia diciptakan, itu Adam dan Hawa. Dan ketika manusia diciptakan pertama kali Adam dan Hawa, dan tidak ada lagi namanya penciptaan manusia. Dan semua dilahirkan, bukan diciptakan. Termasuk Yesus bukan diciptakan, tetapi dilahirkan. Anda mengerti? Oke. Baik. Tolong definisikan ciptaan itu apa itu, Bang? Ciptaan adalah Kenapa Bang Juma bertanya ciptaan itu apalah? Anda bisa mencari di Google, tidak ya, perlu. supaya kita tahu yang dilahirkan ini apa, ciptaan atau pencipta. Sesuatu. Supaya abang saya ini ngerti yang dilahirkan ini statusnya pencipta atau ciptaan. Ciptaan adalah Tidak. Kalau Anda tidak mengerti tentang apa itu ciptaan, kenapa Anda bertanya hal demikian? Oke, kalau itu akan membuka kedoknya Yesus sebagai ciptaan, baik, kita simpan. Sekarang pertanyaan saya, yang dilahirkan ini pencipta atau ciptaan? Yang dilahirkan adalah Allah itu sendiri. Pertanyaan saya bukan kayak gitu loh. Ya, karena pertanyaan Anda itu Allahu Akbar, Masya Allah. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yukfirun. Orang kafir itu adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Saya ulang pertanyaan saya. Sangat luar biasa. Sebentar lagi jadi pendeta. Saya ulang pertanyaan saya. Yang dilahirkan oleh manusia, ciptaan atau pencipta? Yang dilahirkan oleh manusia itu manusia. Anda tidak berkata manusia ini ciptaan atau bukan? Manusia itu dilahirkan saat ini, bukan diciptakan. Berarti mereka bukan ciptaan. Manusia dilahirkan. Iya, berarti mereka bukan ciptaan. Manusia dilahirkan dan ciptaan pertama yaitu Adam dan Hawa. Oke, jadi anak keturunan Hawa ini bukan ciptaan. Bang Juma, mengenai tentang ciptaan itu berbeda dengan tentang kelahiran. Yang saya tanya, apakah Bang Handi ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan dong. Dilahirkan. Anda tidak Iya, yang dilahirkan ini kan Bang Handi. Proses keadaan yang ada adalah tadinya Bang Handi tidak ada menjadi ada. Keberadaan Bang Handi melalui proses kelahiran
Nah sekarang ketika dia dilahirkan, pertanyaan saya, statusnya ini ciptaan atau bukan? Dia tetap manusia yang telah dilahirkan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan berarti sesuatu hal yang baru yang dikerjakan dan diciptakan kembali, itu baru Oke, disebut berarti dengan- Bang Handi ini sebelum dunia ada, Bang Handi sudah ada? Kenapa Bang Handi sudah ada? Loh, tadi katanya kalau ciptaan berarti hal baru. Saya kan bilang Tadi dia katanya kalau dilahirkan. ciptaan berarti hal baru. Tidak. Berarti Bang Handi ini bukan ciptaan. Bang Handi Oke, dilahirkan, berarti bukan diciptakan. Oke. Kalau Bang Handi bukan diciptakan, berarti Bang Handi ini sudah ada dari semula gitu. Tidak, Bang Handi kan baru dilahirkan. Nah, artinya baru dilahirkan itu maksudnya baru diciptakan gitu. Tidak, dilahirkan dan diciptakan itu berbeda. Kalau diciptakan itu sesuatu Oke. yang Coba baru. Anda bedakan. Dilahirkan adalah, diciptakan adalah. Saya ingin dengar, silakan. Dilahirkan adalah dari rahim orang tuamu, itu disebut dengan dilahirkan. Kalau diciptakan? Diciptakan, banyak hal yang mengatakan tentang ciptaan. Anda juga bisa menciptakan kursi, menciptakan meja. Itu sebuah ciptaan. Saya minta definisi dari ciptaan. Tadi melahirkan itu adalah dari rahim keluar, itu melahirkan. Sekarang kalau diciptakan kayak mana? Diciptakan adalah sesuatu hal yang dibuat, dibentuk, dan diciptakan seperti meja, seperti itu. Sesuatu hal yang... Bang Handi ini dibentuk atau tidak? Bang Handi itu dilahirkan, bukan diciptakan, Bang Juma. Dibentuk atau tidak Bang Handi ini? Dibentuk di dalam kandungan, itu disebut dengan kelahiran. Berarti dia diciptakan di dalam kandungan. Alamak, susah kali lah ini saudara-saudara setan ini untuk kemudian mau menerima kebenaran. Segala sesuatu di luar pencipta itu namanya ciptaan, Bang. Mau dia dilahirkan, mau dia ditelurkan, mau dientaskan, mau dierami, semua di luar pencipta itu statusnya ciptaan. Ya, kalau itu Hanya metodenya yang berbeda. Ada yang diciptakan dengan cara ibunya menetas, ada dengan cara melahirkan. Segala sesuatu di luar daripada Tuhan itu adalah ciptaan. Ya, itu kalau menurut Bang Juma, tetapi menurut saya manusia diciptakan. Lalu kalau bukan ciptaan kan cuman ada dua ini, ada dua, ciptaan dan pencipta, kan cuman ada dua. Menurut saudara ada berapa pencipta? Pencipta ada satu. Nah, berarti di luar dari yang satu ini semuanya adalah ciptaan, betul atau tidak? Apa yang diciptakan? Kan gitu. Pertanyaan Bang Juma ini gantung. Pertanyaan Bang Juma gantung. Jadi kalau Anda bertanya itu Diam. jelas dan tidak boleh Pencipta itu satu. Tidak, ini Bang Juma, maaf, Bang Juma selalu memakai kata-kata dan untuk menyerang seperti itu, bukan bertanya. Tetapi ketika Anda bertanyalah suatu statement, satu kalimat, tetapi bukan satu Jadi saya kalimat yang salah ini. pertanyaan seperti itu. Dan itu bisa Saya ulang. Ya, saya sederhanakan bahasa saya kalau gitu, Bang. Antara Tuhan Elohim dan Bang Handi, yang mana yang pencipta di situ? Saya tidak ngerti. Elohim atau Bang Handi yang pencipta? Pencipta adalah Allah Tuhan kita yang Maha Esa. Elohim, ya kan? Itu pencipta. Elohim itu bukan pencipta, tapi Elohim itu berbicara tentang status gelar, Aduh, kekuatan. Soal Anda otak Anda harus sakit, tentang arti berkarat Elohim ya. dulu. Berkarat. Udah. Oke, antara pencipta dan Bang Handi hanya ada dua oknum. Yang mana di antaranya yang pencipta ini kan disebut dengan sebutan Allah. Ya. Antara Allah dan Bang Handi, di mana di antara keduanya ini yang pencipta? Bang Handi atau Allah menurut saudara? Pencipta ya Tuhan. Ya Tuhan. Handi apa dia di sana? Tuhan juga. Andi adalah manusia. Iya, kan tidak berbicara mengenai manusia. Ini kita berbicara mengenai pencipta. Pencipta itu cuma satu, antara Bang Handi dengan Tuhan. Siapa yang pencipta di sini? Pencipta adalah Tuhan dan Andi Andi adalah manusia.
Dia bukan ciptaan. Dia adalah manusia yang dilahirkan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan berarti Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri seperti Adam dan Hawa. Begitu parahnya setan menyesatkan kalian ya. Iya. Pencipta itu cuma satu. Di luar daripada pencipta semuanya ciptaan. Mau dia prosesnya dilahirkan, ditelurkan, dierami dan seterusnya, itu semua statusnya ciptaan. Di luar Tuhan, sekarang saya tanya, di luar Tuhan ciptaan atau bukan? Juma panik Juma. Di luar Tuhan ciptaan atau bukan? Di luar Tuhan itu apa? Tuhan tidak ada di luar dan tidak ada di dalam. Pertanyaan Bang Juma ini tidak. Selain Tuhan itu ciptaan atau bukan? Selain Tuhan itu adalah semua alam semesta ini. Adalah Itu ciptaan atau bukan? Itu ciptaan atau bukan? Manusia pertama diciptakan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan. Bentar dulu Bang Juma, saya kembali ke Evan dulu. Evan, menurut Anda, sebentar dulu Pak Budi ya. Pak Evan, menurut Anda Yesus itu diciptakan atau pencipta, Evan? Ya, kalau tadi saya lanjut aja kan, udah Ya. jelaskan kalau saya ya, di luar pencipta ya ciptaan. Termasuk Yesus. Siapa saja, jangan pakai termasuk dong. Oke, jadi Yesus diciptakan ya. Nah, Oke. saya hanya tadi Sesama aja Kristen berbeda pendapat nih Bang Juma. Iya memang. Bukan berbeda, Itu pasti. bukan berbeda bukan lari. iman, tetapi berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Nah itu tadi aku ngomong gitu. Cuma juga berbeda pandangan dengan kita, karena tidak mungkin pandangan Anda harus disamakan dengan pandangan kami, karena kita memiliki suatu pandangan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Oke, kalau begitu saya tanya Pak Budi. Saya tanya Pak Budi. Dengerin Pak Budi. Yang menciptakan alam semesta dan Nabi Adam itu A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya. Siapa yang menciptakan? Pertanyaan Anda tuh kayak anak TK. Begini aja lu nggak bisa jawab. Gantian ya. Kok ini interogasi Yang terus? menciptakan Bang Handi, Yang Maha Esa. minta tolong ada nggak yang bisa bacakan saya Matius 4 nomor 4? interogasi. Bisa. Dibalik Coba. dong. Yang ini tolong lo dibantu host biar kerja itu ada yang ngomong terus. Matius berapa? Diam dulu. 4 nomor 4. Teman-teman yang di bawah, tolong jangan bilang diturunkan. Kita diskusi santai. Kalau Anda Oke, saya baca ya. diskusi ya, jangan panik dong. Oke, saya Semua baca ya. tolong semuanya gantian ya. Ini diturunkan aja lu, siapa sih yang naikin orang kayak gini? Aduh, Fani. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Astagfirullahaladzim. Tolong nggak usah bicara, tindak lanjut aja gitu loh. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Nah, jadi manusia itu dikatakan berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Setiap manusia loh. Setiap manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Zakaria 12 nomor 1, semua roh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan. Ya itu menurut pandangan Bang Juma aja. Kalau menurut saya itu ciptaan yang pertama kali adalah manusia, itu Adam dan Hawa. Dan Allah tidak menciptakan manusia lagi. Allah tidak menciptakan manusia lagi. Pada hari yang ke-7 Allah beristirahat dan tidak menciptakan manusia dan tidak menciptakan apapun itu, dan Allah Berarti kita ini bukan ciptaan Tuhan ya? Anda dilahirkan. Iya, bukan ciptaan. diciptakan. Bukan ciptaan. Anda dilahirkan. Iya, saya tanya, ini kita ini bukan ciptaan Tuhan. Anda dilahirkan dari keturunan. Saya ngerti keberadaan saya di atas muka bumi ini yang tadinya tidak ada menjadi ada melalui proses kelahiran. Saya ngerti, saya dilahirkan, saya paham. Pertanyaan saya, apakah saya yang dilahirkan ibu saya ini ciptaan Tuhan atau ciptaan kedua orang tua saya? Jawab. Anda bukan diciptakan oleh kedua orang tua Anda, tapi Anda dilahirkan oleh benih. Lalu yang menciptakan saya siapa?
Anda tidak diciptakan, Anda Iya, dilahirkan. lalu saya ini bukan ciptaan. Anda dilahirkan. Iya, saya ngerti keberadaan saya yang tidak ada menjadi ada itu melalui proses kelahiran. Pertanyaan saya ini ciptaan Tuhan atau bukan? Kalau Anda berbicara tentang Anda ciptaan Tuhan atau bukan, dan berbeda dengan Anda diciptakan, itu berbeda, Bang Gua Juma. bacain dulu. Lah. Pernyataan Anda ini ciptaan Tuhan Ya, atau saya. Anda Saya bacain Yesaya nih. 44 Gurunda. Kasih Yesaya. Pak Budi dengarkan dulu ya Pak. Pak Budi. Menurut Yesaya 12 nomor 1, roh di dalam diri manusia itu ciptaan. Anda setuju? roh yang Di dalam gimana? diri manusia itu ciptaan. Kamu bacakan dulu ayatnya, jangan asal ngomong. Oke, saya baca. Izin ya. Zakaria 12 nomor 1 yang tadi sudah dipakai referensinya Bang Joma. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Paham? Oke. Pencipta itu cuma satu. Di luar pencipta adalah ciptaan. Sedangkan saya ini bukan ciptaan. Berarti saya pencipta. Tidak. Kalau Bang Juma berkata, begini Bang Juma, kata diciptakan dan ciptaan itu memiliki arti yang berbeda. Bang Juma harus paham. Diciptakan, Oke, baik. diciptakan mengandung Oke. arti Anda dibuat dan dibentuk oleh Allah. Oke, Tetapi baik. ciptaan itu adalah Allah yang menciptakan, berarti semua diciptakan oleh Allah, tetapi Anda Bagus. tidak diciptakan lagi, tetapi Mulai Anda ngaku, dilahirkan. Mulai ngaku. Jadi saya ini ciptaan. Bermain bahasa. Berarti saya ini ciptaan Tuhan. Anda ini dilahirkan dan Iya, saya ini ciptaan atau diciptakan? Anda ini ciptaan Tuhan. Alhamdulillahirabbil Ya iyalah, 6 hari baru Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir malam juga. Waras ente. Saya bukan diciptakan tapi ciptaan. Anda tidak diciptakan oleh Tuhan. Tapi saya ciptaan Tuhan. Anda ciptaan Tuhan, tapi Anda tidak diciptakan Tuhan. Kok doai. Sama saja, Pak. Allahu Sabar Bunda, sabar. Masya Allah, Allah membuat subhanallah. pertama kali lagi Sentil menciptakan telinganya manusia orang. lagi. Anda harus Coba mengerti sedikit, Gurunda. ciptaan. Maaf. Iya, silakan. Silakan. Ya, silakan, Saya Ustaz. break dulu satu dos. Ya, Allahu Akbar, lanjut. saya agak bingung membantah terus, tapi nggak apa-apa lah. Memang perlu pelan-pelan. Begini, Pak Budizang, ada di kitab Anda tertulis bunyinya begini ya. Efesus 2 nomor 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kira-kira memahami kalimat itu Anda seperti apa, Pak? Anda harus mengerti. Ya, saya harus mengerti, makanya saya tanya. Oke, mengerti. Saya paham maksud Anda. Perkataan itu tidak berbicara tentang Anda adalah manusia yang diciptakan lagi. Anda paham? Karena perkataan Bang Juma itu berbicara diciptakan, itu suatu ciptaan yang baru. Artinya Allah menciptakan manusia lagi. Tetapi Allah itu tidak menciptakan manusia lagi, tapi manusia Pak, itu dilahirkan. Dengerin Pak bunyi Itu yang ayatnya. berbeda. Karena kita ini buatan Betul, Allah. saya mengerti itu, tetapi kalimat itu tidak berbicara tentang manusia diciptakan kembali. Anda harus mengerti. Anda tidak bisa Dibuat Allah, Pak. Kitab seperti itu. Kami lebih paham tentang Ya, kitab kami coba dibanding bagaimana Anda. Anda memahami Pak Budijang itu dibuat oleh Tuhan? Saya dilahirkan. Loh, dibuat di sini bukan dilahirkan. Sama saja saya dibentuk, dibuat oleh Tuhan dan dilahirkan, bukan diciptakan. Maksudnya Karena Pak Budi manusia dilahirkan tidak Tuhan? Diciptakan lagi. Ini bicara tentang penciptaan pertama, manusia tidak diciptakan lagi. Allahu Akbar. Buku pental Gurunda. Pak, bunyi ayatnya Izin Pak. masuk satu data
karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kita ini diciptakan. dalam Kristus. Kita ini Di situ siapa? ciptaan. Kita itu di situ siapa, Pak? Apanya? Oh, apanya? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan. Betul. Terus? Iya. Anda ciptaan Tuhan atau bukan? Betul. Ya udah. Mengerti? Dari tadi Tunggu dulu. betul. Saya beritahu kepada Anda, ya. Anda ini adalah ciptaan Tuhan. dan Ya udah Anda- cukup. Kita ini manusia ciptaan Tuhan, udah dari tadi dikejar itu doang. Oh tidak. Selesai ya. Tetapi Anda bukan diciptakan Tuhan kembali. Bagaimana sih Anda bahasa Indonesianya? Kita ini manusia ciptaan Tuhan, tapi Tuhan tidak menciptakan manusia. Gimana sih? Nah, Anda tidak mengerti tentang ciptaan. Yang ngomong ciptaan Tuhan kembali siapa? Kita ini ciptaan Tuhan, Pak. Betul. Itu yang dari tadi kita bahas. Betul. Tetapi Anda membalikan fakta, membalikan kalimat, mengatakan tentang ciptaan. Karena manusia itu tidak diciptakan lagi, tapi dilahirkan, diturunkan. Lah Anda Itu sendiri yang harus merubah Anda fakta. mengerti. Anda sendiri mengatakan kita ini buatan Tuhan, bukan kita ini dilahirkan Tuhan. Ayo. Betul. Saya Betul. tidak- Di mana dilahirkan Tuhan di situ? Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya udah cukup. Udah dijawab. Kita ini ciptaan Tuhan, udah. Selesai. Udah. Oke. Adalah Udah kan Anda udah jawab, kita ini ciptaan Tuhan. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan ya Pak. Jadi manusia ini ciptaan Tuhan ya Pak Budi. menciptakan manusia kembali. Ya udah, jadi manusia ini ciptaan Tuhan ya. Oke. Manusia yang diciptakan Tuhan itu pertama kali Oke. Adam dan Baik, Hawa. baik. Melangkah ke step kedua ya Pak Budi ya. Apakah manusianya Yesus itu juga ciptaan? Saya mau katakan kembali, Yesus tidak diciptakan, tapi Yesus dilahirkan. Apakah manusianya Yesus itu diciptakan? Astagfirullahaladzim. Ntar dulu Bunda. Dilahirkan. Tuhan tidak Di mute menciptakan dulu Bunda. lagi. Apakah manusianya Yesus itu diciptakan? Tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Sudah saya bilang dilahirkan. Manusia Tuhan tidak menciptakan manusia. Apakah manusia di muka bumi ini diciptakan? Astagfirullah. Diulang kembali ya. Apakah manusia di muka bumi ini diciptakan? Begini loh Pak, ya. Tinggal jawab Bang, diciptakan atau tidak? Iya, karena Anda tidak mengerti tentang ciptaan dan diciptakan. Kalau Anda Oke. berbicara tentang ciptaan, itu berarti Oke, kalau begitu saya balik yang pertanyaannya Pak Budi. Oke, yang menciptakan manusia siapa Pak Budi? manusia yang mana dulu? Manusia yang pertama atau manusia yang mana? Oke, yang pertama dulu Adam. Yang menciptakan Adam siapa? Yang menciptakan manusia pertama adalah Tuhan. Oke, Tuhan. Baik. Oke ya. Jadi Bunda Maria ini cucu Adam nggak? Jangan ketawa. Bunda Maria cucu Adam nggak? Anda aja tidak mengerti cucu itu batasan dari mana. Setelah Anda punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek, terus itu namanya cucu. Dan Maria ini udah keturunan berapa? Mana Oke, bisa- baik. Kalau begitu saya ganti kata cucu. Apakah Bunda Maria keturunan Adam? Ya, kita semua keturunan Adam. Baik, pintar. Baik. Apakah Yesus keturunan Adam? Yesus itu bukan keturunan Adam. Baik, bukan. Orang stres. Baik. Apakah ada darahnya Maria dalam diri Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Yesus punya darah? Yesus punya darah. Baik, Tapi baik. berbeda dengan darah Baik. manusia. Karena darah Baik. Yesus Oke, tidak cukup. mengandung kromosom. Cukup. Siapa yang memberi kehidupan Yesus waktu dalam kandungan? Tidak ada seorang pun yang memberikan dia kehidupan. Tetapi Oke, Allah cukup. itu sendiri yang hidup di dalam Cukup. rahim Maria. Cukup. Oke. Apakah Yesus punya tali pusar waktu masih bayi dalam kandungan? Astaga.
Dari mana Yesus waktu dalam kandungan mendapatkan nutrisi gizi? A, dari ibunya. B, dia cari sendiri. Begini loh Pak ya. Jangan begini, jawab dulu. Iya. Saya ulang kembali. Saya ingin uji akal Anda berfungsi atau tidak. Waktu Yesus dalam kandungan, dia mendapat nutrisi gizi dari ibunya atau dia keluar kandungan mencari makanan? Silakan. Di dalam Alkitab tidak pernah mencatatkan bagaimana tentang Yesus di dalam rahimnya. Dan saya sebagai umat Kristen, kami tidak boleh menambah dan mengurangi isi Alkitab. Ketika Alkitab tidak mencatat dan kami tidak boleh berasumsi bahwa Yesus seperti ini dan Yesus seperti itu. Baik, nggak apa-apa. Baik, saya roba yang paling gampang. Di dalam waktu Bunda Maria mengandung, apakah langsung 9 bulan atau mulai dulu 1 hari? 0 hari sampai 9 bulan? Langsung gede atau bagaimana? Gimana? Saya ulang ya. Waktu Bunda Maria mengandung, kandungannya langsung 9 bulan atau berumur sehari sampai 9? Saya sudah berkatakan bahwa segala sesuatu yang tidak tercatat di Alkitab, kami tidak bisa menjelaskannya dan kami tidak boleh menambahkan dan mengurangi dengan asumsi kami. Kalau begitu saya rubah paling gampang. Kamu Menurut Anda, dengerin Pak Budi. Pak Budi dengarkan. Menurut Anda, Bunda Maria mengandung berapa bulan? Saya sudah katakan saya tidak mengerti. Karena di Alkitab tidak mencatat kapan Yesus dilahirkan, pada usia kandungan berapa, kita tidak ada yang tahu. Bahkan banyak manusia dilahirkan itu bukan 9 bulan. Saya nggak nanya yang lain, saya nanya Yesus. Begitu ya. Begitu juga dengan Yesus, kami tidak tahu karena tidak tercatat. Oke, saya paling gampang lagi. Di dalam kandungan, dengerin. Saya kangen Bang Juma. Di dalam kandungan, Yesus itu diberi nutrisi gizi sama ibunya atau tidak? Bang, sudah saya katakan dari tadi, segala sesuatu yang Anda tanyakan, tanyakanlah yang tersirat dan tertulis, maka saya akan menjawabnya. Kalau Anda bertanya seputar itu, kami tidak bisa menjawab karena itu tidak tertulis. Baik, tidak tertulis. Dan mengurangi. Baik, saya kasih yang tertulis. Bunda Maria itu di kota Daud melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Tertulis di Lukas. Saya kasih yang tertulis. Anda ini kurang jelas dan Anda tidak memahami dengan pertanyaan Anda sendiri. Ya. Saya berdasarkan Lukas 2 nomor 11, Pak Budi pakai data ini. Tadi kan nggak pakai data. Bacakan aja. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Loh, kamu bacakan dulu. Anda nggak punya Bible di situ? Oh, saya tidak ada Bible. Saya lagi di luar. Baik. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan apa? Pak Budi, Bunda Maria melahirkan apa? Bunda Maria melahirkan Yesus, adalah sang juru selamat dunia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, baik. Jadi sejak bayi Yesus adalah Tuhan. Betul? 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 Jawab Pak, jawab tercepat Pak, cepat Pak, jawab. Jadi sejak bayi Yesus adalah Tuhan. Begini. Jangan begini. Iya, saya jelaskan nih. Bahasa saya memang begini. Dengar dulu, sabar lah Bu. Pertanyaannya sederhana. Apakah sejak bayi Yesus sudah Tuhan atau belum? Begini ya. Begini lagi. Lahir dikandungkan, ya. Ketika Yesus masuk dalam rahim Maria, dia adalah Roh Allah itu sendiri. Dan bagaimana Anda berkata ketika dia bayi, padahal dia mengandung Roh Allah itu sendiri. Ada Roh Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Oke, kalau begitu saya paling gampang. Apakah Yesus pernah menjadi bayi? Astaga, Anda pertanyaannya bolak-balik. Saya melawan Bang Juma aja.
Karena Anda bingung, apakah Yesus pernah jadi bayi? Dia pernah jadi bayi. Oke, baik. Waktu dia menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Kan saya sudah katakan, dari kandungan dia adalah roh Allah itu sendiri. Bukan dari bayi, dari kandungan ada Oke, roh Allah. baik, Dia baik. Allah. Waktu Bunda Maria menyusui Yesus, menyusui manusia atau menyusui Tuhan? Ketika Anda berkata tentang menyusui, ya, Anda juga tidak secara langsung Anda berbicara tentang Nabi Anda. Loh, Kalau Anda berbicara kenapa tentang sih Nabi saya memang disusui? ya sudah, kenapa Anda harus bertanya? Iya, saya tanya, Bunda Maria itu menyusui Tuhan atau menyusui manusia? Begini loh, saya tanya Anda balik. Kenapa Muhammad nanya dan balik? Isa. Iya. Susah amat sih, tinggal jawab iya, Bunda Maria menyusui Tuhan. Karena Begini, Bunda Maria karena melahirkan dijawab, Tuhan. Tidak pernah menceritakan Yesus disusui. Maka saya Ada tidak bisa datanya. menjawab. Maka saya katakan kepada Anda harus bertanya itu semua yang tercatat tertulis. Kalau Anda mengatakan demikian Yesus disusui, berarti Anda ini Ada. seorang berpendidikan. Saya baca datanya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Lukas 11:27. Ada datanya. Bagaimana? Makanya sering-sering baca Bible, coy. Terus apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Pertanggungjawabannya adalah, apakah Bunda Maria menyusui Tuhan atau manusia? Ketika Anda tidak mengerti dengan kemanusiaan. Loh, saya tanya ini. Anda yang harus jawab. Saya menjelaskan ini, tenang Ya dulu, udah Pak. jawab. Jadi ketika Allah itu menjelma menjadi manusia, Saya nggak nanya itu. dia adalah manusia sesungguhnya dan dia hidup seperti manusia, dia minum dan dia lapar dan seperti itu. Berarti bayi Yesus bukan Tuhan. Anda tidak mengerti tentang Kena ketuhanan. lagi. Tidak mengerti tentang Tuhanan karena di dalam Ngeles lagi. ada Kerjanya roh ngeles. Allah. Anda harus mengerti. Bukan ngeles, Ibu dengar dulu. Bagaimana dengan Isa ketika Isa dilahirkan? Saya nggak dari nanya suci? itu. Saya Oke. nanya ini, bayi Soal Yesus apa? ini Anda- Tuhan atau manusia? Aku bertanya kepada Anda saat ini, ketika Isa dikandung dari Roh Kudus, dari Roh Nabi Suci, Isa bukan Tuhan. bagaimana ceritanya? Nabi Isa bukan Tuhan. Selesai. Itu bagi Anda bukan Tuhan, tetapi kami memiliki suatu pandangan yang berbeda, agama kita berbeda. Ya kalau begitu Semua kita- tinggal Anda jawab, Bunda Maria menyusui Tuhan, udah. Oke? Saya sudah menjawab. Ya udah, Bunda Maria itu terakhir sebelum pindah ke yang lain, Banyuma. Bunda Maria ini menyusui manusia atau Tuhan? Jawab. Dia menyusui Yesus. Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ini apa lagi dinaikkan nih ah? Turunin lah. Apa Baca yang ini. disebut manusia sebagai Tuhan? Dia menyusui Masya Allah. Yesus, itu aja jawabannya. Ya Allah, fisik. Aduh. Kalau begitu langsung ambil tindakan. Udah Gitu loh. Udah. Tinggalan suaranya. Ya terakhir dari saya sebelum pindah ada Bang Juma, ada Pak Diansa, ada Pak. Terakhir Pak ya, saya lembut sopan nih. Pak Budi, Ya. Bunda Maria itu menyusui manusia atau menyusui Tuhan? Bunda Maria menyusui Yesus. Ya. Misi Tuhan. Yesus waktu bayi Tuhan atau manusia? Saya kan sudah katakan dari tadi, Anda bolak-balik. Lukas 2:11 Pak. Ya Yang kan? lahir Tuhan. Bapak kejebak. Hore, Bapak Tidak. kejebak. Loh, Betul. yang lahir Tuhan Pak. Maria menyusui Tuhan. Bapak jangan Anda les lagi Pak. mengatakan demikian juga Anda Pak, sama ngaku. juga menghina Nabi Anda. Oke. Kita manusia, Pak. Udah cukup ya. Lagi udah cukup ya. Anda Oke. sepertinya ini kalau dikasih pertanyaan, sebentar Bunda. Anda sepertinya ini kebingungan kalau dikasih pertanyaan anak kecil. Tidak. Anda yang tidak mengerti tentang pertanyaan Anda. Loh, saya bertanya justru saya nggak ngerti. Supaya Karena saya ngerti, Anda pertanyaannya jawab itu dong. Pertanyaan yang menjebak, pertanyaan yang gantung. Berdasarkan data yang ada, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ada datanya.
Kalau Anda itu tahu itu Tuhan, kenapa Anda tidak sembah Yesus sebagai Tuhan? Iya, saya tanya, apakah Bunda Maria menyusui Tuhan? Bunda Maria menyusui Yesus. Berarti waktu Yesus waktu disusui itu Tuhan atau manusia? Tidak ada dikatakan Bunda Maria menyusui. Jawab. Itu kan disangkal ke Yesus. Anda ingin menjebak saya, tidak bisa. Bukan menjebak, datanya ada. Leon benar. Tidak ada dikatakan Makanya dia. inilah resikonya teman-teman menuhankan anak manusia. Ini resikonya nih. Oh, tidak ada. Kami tidak pernah menuhankan manusia, tetapi kami menuhankan manusia itu dari Tuhan itu sendiri. Loh, Anda menuhankan manusia? Ganti pemain aja ini, nggak ada otaknya ini, ganti aja. Waduh, jangan begitu, jangan bilang. Bunda, jangan Bunda, santai. Jangan bahasa Saya mau sama Santai. Bang Juma aja, kita lawan Bang Juma aja. Ya udah silakan Mbak Juma. Ini orang sudah mulai agak sedikit Bang Leon lama banget dia ke sini ya. terkalahkan oleh pertanyaan anak SD. Tidak ada. Jadi yang tidak mengerti. Tidak tertulis Yesus disusui, tidak ada. Ada tertulis Lukas 11:27, Pak. Itu perempuan orang banyak dari antara orang banyak yang mengatakan itu kan disangkal, tetapi yang berbahagia ialah kan itu. Coba cek Oke. Jadi menurut Anda waktu Yesus kecil itu dia dapat nutrisi gizi apa? Dikasih makan. Langsung makan. Emang punya gigi? Langsung punya gigi bayi itu? Pakai bubur kah? Bubur apa? Tertulis, Pak. Tertulis nggak? Ada tertulis disusui. Pertanyaan Tidak ada Anda tertulis. ini tidak berkelas. Cobalah pertanyaan yang Justru ini yang mematikan ketuhanan Yesus. Tidak Karena ada dia pernah jadi tertulis bayi. disusui. bagaimana ketuhanannya bisa dimatikan? Anda manusia. Sekarang saya tanya ke Leon, anak Maria ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Baik. Jadi Yesus dari bayi sudah Tuhan ya? Ya, malaikat mengatakan Tuhan. Oke, baik. Tuhan itu maha kuasa ya Pak Leon? Iya, betul. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Ya, waktu bayi dia harus seorang bayi. Belum berkuasa? Jadi, apakah maksudmu harus dilanggar dia? Apa yang menjadi kewajibannya? Apakah Yesus waktu bayi maha kuasa atau tidak? Ya, maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Ya, maha kuasa dia. Apa yang dikuasai? Contoh. Contohnya alam ini orang yang berdoa tetap akan dijawab doanya. Berdoa kepada bayi. Di bumi ini. Berdoa kepada bayi. Tidak. Berdoa kepada siapa? Yesus, kepada nama Yesus. Berdoa kepada bayi atau bukan? Kepada nama Yesus, kepada Tuhan yang bernama Yesus. Waktu itu Yesus di bumi sebagai bayi toh? Iya. Oke, Tuhannya Maria siapa? Yesus. Yang bayi itu? Iya. Jadi sambil digendong dituangkan? Iya, memang Tuhan dia. Buset. Kok buset? Jadi kalau Yesus tidur gimana nyembahnya? Dia tetap dia walaupun tubuh itu tidur tapi Allah itu melingkupi. Nah, bayi ini lagi nangis nih. Bayi lagi nangis, sedang lagi ada popoknya dibersihin sama ibunya. Tidak ada ditulis menangis. Jadi bayi ini nggak pernah BAB? Tidak ada tertulis menangis. Iya, jadi bayi ini nggak pernah BAB? Tidak ada tertulis BAB. Bang. Jangan jadi bayi Yesus nggak pernah BAB? Anda ada tertulis. Enggak, bayi Yesus pernah BAB enggak? Tidak ada tertulis, kita tidak boleh menambahi dan mengurangi. Jadi kalau tidak tertulis berarti bisa BAB, bisa tidak? Ya. Yang mana yang Anda pegang? BAB atau tidak? Tidak ada tertulis, tidak usah mengada-ada. Baik, ada nggak tertulis bayi Yesus Maha Kuasa? Ada tertulis nggak? Tidak usah mengada-ada. Yes, pokoknya orang yang namanya menyembah Tuhan, Tuhanlah yang bekerja. Ada nggak tertulis bayi Yesus Maha Kuasa? Yesus tidak ada di bumi saja, ya. Nabi Joshua menggunakan namanya bisa sembuh kok itu. Asam urat kali, Pak. Iya, memang sembuh. Makanya. Menurut menurut Yesus waktu kecil itu udah bisa nyari makanan sendiri atau dikasih makanan? Kan tidak ada di bumi saja, orang memanggil nama Yesus sembuh kok. Tidak ada di bumi saja nih. Tidak ada lagi di bumi nama Yesus dulu. Baik. Nah, itu loh. Jadi Pak Leon, Tuhannya Maria adalah anaknya ya? Iya, betul. Yesus itu. Baik. Baik. Makasih Pak Leon, Tuhannya Maria adalah anaknya sendiri.
Jadi Tuhanku adalah anakku, kata Maria gitu ya. Yesus, Tuhan Maria Yesus. Tuhan Maria Yesus. Anak Maria siapa? Namanya Yesus. Nama anaknya siapa? Yesus. Yang menciptakan malaikat. Dia menciptakan Maria siapa? Yesus yang menciptakan dia. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. Ya, betul. Oke ya. Lucu ini. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung, kemudian ibu kandung menuhankan anak kandung gitu ya. Yang jelas. Pak Budi diam dulu Pak Budi. Walaupun nama Yesus tidak ada di bumi aja kalau main kata-kata. Walaupun manusia Yesus tidak ada di bumi saat ini, ya, mulai Ya dari udah cukup. Saya kembalikan ke Ustadz Ardi, Pak Dr. Ali, Pak Bang Juma. Silakan, ini sudah mulai memanas nih. Saya ngopi lagi. Nah, Begini Bang, ayo lawan saya. Apa Ustaz Alif, Bang Juma? Monitor Gurunda. Topik lain. Itu aja terus. Bosan. Tidak level. Ya, Gurunda. Pak, Sampai akalmu itu tuntas dulu. dikorek-korek akalmu Pak. Itu bagus Pak tadi. Iya. Anda tidak mengerti tentang Tuhan kami yang lebih mengerti. Mana Bang Juma? Apa kabar Bang Juma? Anda nggak bisa jawab. Oh, Balion ya. Masih aja bilang nggak ngerti. Ya, nanti Gurunda kalau sudah monitor ini langsung nyambung. Iya. Nih, salah satu yang tertulis di kitab Anda ya, pembahasan yang tadi dibahas. Bunyinya begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia ini Yesus, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Berarti Yesus juga tumbuh anak-anak dari darah dan daging. Iya, memang nggak kita tangkal itu. Iya, berarti tumbuh dari darah dan daging siapa itu? Oh tidak, darah Yesus berbeda dengan darah manusia. Darah Yesus tidak sama dan tidak tercampur ketika Yesus lahir di dalam rahim Maria. Astagfirullah. Lah ini ayatnya tumbuh dari darah dan daging. Betul, karena Allah itu luar biasa, Allah itu maha kuasa, dia dapat melakukan segala hal. Anda yang tidak Maksudnya paham kekuasaan Tuhannya Pak Budi ini berdarah? Iya. ketika dia menjelma menjadi manusia, dia memiliki darah. Kok malah jadi Tuhannya berdarah dan berdaging? Gimana? Darah Yesus warna merah apa warna biru Pak? Baru dikasih ayat dibantah Kalian lagi. kalau kepanasan jangan begitu. Kalau saya tanya kalian juga nggak bisa jawab. Lah ini saya tanya sama Anda, memang saya sulit memahaminya Pak. Yesus itu tumbuh, dia manusia anak-anak, sama seperti yang lain tumbuh dari darah dan daging. Nah, Betul, anak orang itu kan umumnya tumbuh dari darah dan daging orang tuanya. Betul, tetapi darah Yesus itu berbeda dan dia memiliki Nah ini kromosom sama di berbeda. sini bunyinya. Itu bicara tentang darah ya sama darah Pak, tapi kromosom Beda. itu berbeda. Anda tidak mengerti dan Anda tidak tahu sejarah. Dan kami ada penelitian yang kenapa darah Yesus itu berbeda. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sama Yesus. Iya, keadaannya sama betul. Anda tidak mengerti tentang darah Yesus. Kenapa memponisnya Anda tidak mengerti bukan Betul, karena darah Yesus itu berbeda dengan darah manusia. Darah Yesus tidak mengandung kromosom yang komplit seperti manusia. Dan itu sudah Kok malah jadi diteliti dan membahas sudah tentang dibuktikan. darah? Emang Anda pernah teliti darah Yesus? Bukan saya, tetapi peneliti yang meneliti darah Yesus. Gimana kapan itu kita bisa baca di Google yuk, di mana itu? Ketinggalan zaman lu boy. Di mana? Makanya pakai Tuhan Yesus. Parah ini Ustaz Alif. Kenapa kasih darah sih, Lip? Ustaz? Astagfirullah. Pak Masya Budizang, Allah. Anda menggunakan penelitian ya mengenai Penelitian. darah Yesus. Penelitian perlu lihat. Coba di Oke. apa? Ada kesaksian itu di YouTube tuh. Oke, baik. Kalau itu Anda percayai, ini menarik ini. Itu Anda percaya? Ya percayalah. Oke. Penelitian dia. Berarti kalau begitu penelitian, ini penelitian ya. Tunggu Penelitian. dulu.
Saya kangen Bang Juma ini. Mana Bang Jumanya ini? Iya, nanti kalau sudah monitor beliau langsung ini. Aku tahu Ustaz, hasil penelitian Yesus itu mempunyai golongan darah apa ya? Nah, itu nanti kawan Kristen yang Tuhan. membuktikan. Nah, Coba Darah dilihat Tuhan. lihat penelitiannya. Dia kan seorang peneliti. Begini. Ya. Darah Yesus, kenapa darah Yesus berbeda dengan manusia? Itu membuktikan bahwa dia bukanlah manusia seperti kita yang berdosa. Makanya ada suatu perbedaan di dalam kromosomnya. Anda tidak paham. Dan bukan berarti darah Tuhan dan darah manusia itu berbeda. Bukan seperti itu. Bukan bicara Tuhan punya darah. Katanya tidak mengimani kalau tidak ada data di Bible. Ini kok Anda ternyata mengutip-ngutip yang tidak data di Bible. Tadi dikasih Yesus berak, Anda tidak terima. Yesus tidak terima karena nggak ada data. Lanjut, Ustadz. Bukan masalah itu. Karena itu adalah istilahnya penghujatan, penghinaan bagi kami. Kalau Anda berkata bahwa Tuhan kami ditetek, itu penghinaan, penghujatan bagi kami. Tetapi kami tidak pernah menghina Anda. Kalau kami membuka kitab Anda, Anda bukan penghinaan. Dengerin, Pak Budizang ini dari Katolik atau Protestan? Saya pengen tahu dulu. Saya bukan Katolik, bukan Protestan. Saya Kristen. Anda bukan Katolik, bukan juga Protestan. Saya Kristen, pengikut Kristus. 73 atau 66? Tanya dulu Ustaz, 73 atau 66? Kitabnya 73 atau 66? 73, 76. Oke, baik. Ketika, ya ini mohon maaf ya, ketika Pak Budizang mengatakan bahwa meyakini Yesus menyusu kepada ibunya, nete kepada ibunya adalah penghinaan, maka website dan penjelasan orang-orang Katolik yang menjelaskan Yesus menyusu kepada ibunya adalah penghinaan. Tidak. Anda yang mengatakan Tuhan kami yang ditetek, Anda yang menghina mengatakan Tuhan ditetek, itu perkataan Anda, itu disebut penistaan, bukan Yesusnya ditetek, tapi Anda mengatakan Tuhan dinetek. Anda paham? Jadi Anda harus mengerti kalimat Anda, perkataan Anda. Kami bukan orang bodoh. Oke, kita kembali lagi kalau gitu. Yesus waktu bayi, dia menyusu kepada ibunya atau tidak? Belum tentu. Sudah saya katakan, apa yang tidak tertulis kami tidak bisa sampaikan. Anda paham? Tentu. Nah, kalau dikatakan Yesus menyusu kepada ibunya, apakah itu salah? Bagi Anda. Kok malah jadi dibilang penghinaan? Ini saya, ntar ya, silakan Bang Hadi lanjutkan, saya siapkan datanya dari website Katolik sendiri. Justru Yesus ketika waktu bayi menyusu kepada ibunya, bahkan dipajang-pajang dipoto di rumah sakit, dia katakan ini menjadi panduan buat ibu-ibu muda sekarang, harus mengikuti Yesus aja waktu bayi menyusu, dan ibu-ibu muda harus mencontoh Bunda Tuhan itu karena dia menyusui anaknya. Pak, tentu. Pak Ali. Ada datanya. Ini datanya Pak. Dari Pak Henry bahwa Tuhan kami disusu. Pak ini Kalau Pak Anda Pak, dengar Pak aku baca ya. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dan dari antara orang banyak itu bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau. Ini perempuan berbicara kepada Yesus ya. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau isap. Ini terjemahan lama ini Pak, sekarang direvisi ya. Direvisi menjadi terjemahan baru. Kalau di sini masih tetek. Tetek yang telah engkau hisap. Dihisap ini Pak Tidak masalah. Intinya Anda tidak boleh mengatakan Tuhan netek seperti itu, karena itu adalah penghujatan. Kan Yesus yang Tuhan kan Pak. Emangnya Yesus Pak? Emang Yesus bukan Tuhan Bapak? Gimana Bapak ini? Aduh, makanya jangan menuhankan manusia Pak. Anda repot. Anda harus memilah antara kemanusiaan dan ketuhanan, dan Anda tidak boleh menggabungkannya. Ketika Anda menggabungkannya, maka ketika Yesus disalib, Anda berkata dia Tuhan, disalib tidak sakit. Itu ada perbedaan kemanusiaan dan ketuhanan. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu sama dan manusia itu, ketika ditetek berarti Tuhan ditetek. Tidak bisa, itu penghujatan. Saya katakan kepada Anda.
Ada datanya kok dibilang penghujatan. Tadi tetek dihisap, Kamu Pak. tidak mengerti. Tidak mengerti perkataan Anda bolak-balik ketika saya berkata penghujatan, Anda kabur, Anda kepanasan. Mengerti? Kalau Anda keras, saya lebih keras. Mana Bang Jumanya? Kita bicara topik lain aja. Pak, penghujatan itu kalau tidak ada data itu menghujat. Kalau ada Ketika bukan, Anda Pak. mengatakan Tuhan kami ditetek, itu penghujatan. Karena itu tidak ada data. Mana datanya Tuhan ditetek? Itu Yesus, Pak. Itu Anda kan ketika Lukas 2:11 telah lahir. Yesus sebagai telah manusia lahir, Pak. Yang lahir itu Tuhan, Pak. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sejak dia ngoe, udah jadi Tuhan. Iya. Bukan Anda sudah jadi menyangkal Tuhan. lagi, menyangkal. Di Tuhan bukan Sangkali berarti dia terus, Tuhan, sangkali terus. tetapi dia Tuhan dari dulu. Anda ada makanya. pandang bicara, Anda tak berpendidikan kalau ngomong seperti Makanya itu. Pak, jangan mengingkari kalau Yesus itu yang Anda anggap Tuhan menetek. Karena Lukas 2:11 yang lahir itu Tuhan. Sejak keluar dari rahim bundanya, Anda bolak-balik katanya, Anda begini. Anda coba paham dulu ya. Dengar saya. Anda mengatakan bahwa Yesus ditetek. Dengar dulu. Apa ini? Anda mengatakan Yesus ditetek. Ya, kami terima Yesus ditetek. Tetapi ketika Anda mengatakan Tuhan ditetek, itu salah. Lah yang lahir kan Tuhan, yang Anda Tuhan kan Yesus. Lukas 2:11 siapa yang lahir? Ayo, Lukas 2:11 siapa yang lahir? Itu ya bukan manusia, Tuhan. tetapi Berarti di Lukas dalam- salah. Berarti Lukas di salah. dalam- Lukas dengar salah. dulu. Salah, kalimat Anda Lukas salah karena salah. Anda tidak boleh menyatukan Lu kok kalimat keilahian saya dan lagi? kemanusiaan Yesus dijadikan satu, tidak bisa. Karena ketika Yesus mengambil rupa sebagai manusia, dia itu manusia 100%. Wow, kepanasan. Keilahiannya keluar. Keilahiannya keluar dulu ngopi. Kapan-kapan masuk lagi keilahiannya, Pak. Jadi begini itu ya. Lucu juga, Bapak. Anda tidak mengerti. Baca ya. Silakan Yang turun, lain, silakan. tema yang lain Silakan saja. turun. Teman-teman yang di bawah jangan turun. Mereka belum panas ini. Jadi kita baca ya. Ketika Yesus masih berbicara, serulah seorang perempuan. Ini Bang Leon yang ngomong ya? Bang Budi di mute dulu, noise. Silakan Bang Leon. Oke, Bang jadi Leon, silakan. lurus ya. Ini di ayatnya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Seorang perempuan nih yang berseru ya. Dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, susu yang telah menyusui engkau. Tapi ia berkata, Yesusnya berkata nih, tetapi Yesus berkata, berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Jadi kata-katanya ini nggak di ini. Betul, nggak gitu katanya. Katanya tetapi, jadi belum tentu dia disusui. Gitu loh. Belum ada Baca nggak nih buktinya, Bunda? kenapa dia? Kita baca nggak nih? Tapi ia berkata, tetapi loh katanya. Ya, oke. Ya, Bang Leon ya. Berbahagia ialah yang mereka Saya yang nanya, mendengarkan firman Allah. Yesus makan nasi. Ya, silakan Bang Yuma. Kayak Bang Leon diam dulu. Ya, jadi dia kan manusia, Bang. Tadi ada pengakuan dia 100% manusia. Sebagai 100% manusia, maka dudukkanlah perkara itu kepada Yesus. Kenapa dia netek? Karena dia manusia. Kenapa dia makan? Dia manusia. Kenapa dia minum? Dia manusia. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Kan masalahnya nggak ada toh. Masalah yang muncul terhadap diri Yesus dengan kodratnya sebagai manusia kan tidak ada. Yang muncul permasalahan ketika Anda sebagai manusia mempertuhankan manusia. Itu baru muncul permasalahan. Maka akal Anda akan berontak ketika sembahan Anda dikatakan seperti itu. Padahal itu kenyataan. Sebagai manusia diimani 100%. Sebagai manusia 100% maka wajar kemudian kalau dia makan, minum, netek dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau dia tidak netek, ya sebagai manusia dia pasti mati, kan gitu.
Faktanya dia puasa 40 hari 40 malam. Setelahnya lapar enggak dia? Lapar. Kenapa demikian? Karena dia manusia. Makanya tadi di awal saya mengatakan, bisakah Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Ketika ditanya di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Tuhan. Apa kata Yesus? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Dia menjawab, aku manusia. Dan memang Yesus manusia. Mau dari aspek manapun kita menilainya, dia tetap manusia. Nah sekarang saudara-saudara mengatakan, oh dia juga adalah 100% Tuhan. Dari aspek mananya? Sampai dikatakan dia Tuhan. Coba. Apa yang bisa kita lihat dari Yesus sampai dia bisa dikatakan sebagai Tuhan? Tidak ada selain iman. Malaikat menyatakannya. Mau dia malaikat yang mengatakan, bahkan Tuhan sekalipun mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Ketika ada Tuhan berkata Yesus adalah Tuhan, maka kita akan memilih yang mana yang Tuhan sebenarnya. Yang mengatakan Yesus Tuhan atau Yesus yang dikatakan sebagai Tuhan. Karena kenapa? Yesus manusia. Dan faktanya Tuhan itu satu, nggak mungkin dua. Nah kalau dilihat dari aspek ketuhanan dari iman Kristen terhadap Yesus, apa yang membuat dia menjadi Tuhan kira-kira? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus melakukan semua tindakan, mukjizat, tanda-tanda. Itu dilakoni Yesus sebagai hamba yang suci. Dia bermukjizat sebagai hamba yang suci. Dia bernubuat sebagai hamba yang suci. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27 atau baca satu perikop. Semua yang Yesus lakukan kemudian itu dia lakukan sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Lalu aspek ketuhanannya mana? Di dalam Yohanes 7 misalnya, nomor 27, Yohanes 5:27. Dia menghakimi manusia. Tetapi penghakiman yang kemampuan menghakimi ini disebabkan karena dia diberi kuasa. Kenapa Yesus diberi kuasa? Karena dia manusia. Apakah Tuhan bisa diberi kuasa? Tidak bisa. Kepada aku diberi kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Oh yes, kenapa bisa demikian? Karena engkau, Yesus adalah manusia, makanya diberi kuasa. Tuhan tidak diberi kuasa. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Perbuatan yang kulakukan itu karena kuasa yang diberikan. Nah sebagai utusan Tuhan ya wajar. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apapun yang Yesus lakukan, Yesus tidak melakukan dari dirinya sendiri, tetapi dia lakukan hanya karena dia adalah perantara Tuhan. Jadi yang melakukan mujizat, yang melakukan tanda-tanda, yang melakukan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel, yang Yesus praktekkan di tengah-tengah mereka, itu bukan Yesus. Tetapi yang melakukan itu adalah Allah melalui perantaraan manusia Yesus. Jadi tidak ada aspek keilahian pada diri Yesus, itu nggak ada. 100% ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu melekat pada dia yang mengutus Yesus. Yesusnya hanya manusia yang diberikan kuasa karena dia adalah wakil Tuhan. Makanya sehebat apapun, coba dilihat di Al-Quran ada yang disebut Nabi Isa alaihissalam membuat tanah liat menjadi hidup, dibentuk menjadi burung lalu ditiup, hidup dia. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dihidupkan kemudian, dibangkitkan kemudian. Nah, apakah umat Islam itu kemudian menuhankan dia? Karena Allah tak terlihat, Isa alaihissalam terlihat? Tidak. Kenapa? Karena Isa kapasitasnya hanyalah seorang nabi. Sebagai nabi, wajar kalau dia mampu membolak-balikkan alam semesta. Kenapa? Dia wakil Tuhan. Nah, kesalahan dan kelemahan iman Kristen, oleh karena Yesus membangkitkan orang mati, Yesus memberikan kemudian hidup, Yesus adalah jalan, Yesus adalah keselamatan, maka orang-orang Kristen kemudian mempertuhankan Yesus. Kenapa demikian? Ada dua aspek yang menyebabkan itu. Yang pertama, kekuatan yang didukung oleh penguasa kekaisaran Romawi yang memang ingin menggantikan dewa-dewa mereka sebelum Yesus itu dinobatkan sebagai Theos, dinobatkan sebagai Tuhan. Yang kedua, orang-orang Kristen ini bukan Bani Israel. Mereka ingin kemudian melakoni Torah, mereka bukan Bani Israel. Sementara Torah
itu sudah dibatalkan oleh tokoh-tokoh awal dari agama Kristen. Sehingga mau tidak mau mereka sebagai Kristen menerima pengajaran tentang Tuhan melalui Torah, tetapi konsep yang dijual kemudian adalah konsep yang dikawinkan dengan Torah itu. Apa itu? Perjanjian baru yang berisikan dengan doktrin dan dogma ketuhanan para dewa yang datang kepada Romawi dan Yunani. Terjadilah agama Kristen. Makanya kalau kita melihat nih ya, Yesus itu sebenarnya apa sih? Dikatakan gembala. Banyak yang mengatakan gembala. Dikatakan dia adalah anak domba. Ada juga yang mengatakan domba. Yang mana yang benar? Gembala atau anak domba? Yang mana yang benar? Kalau Yesus itu gembala, mustahil dia domba. Kalau Yesus dia anak domba, mustahil dia gembala. Karena domba tidak pernah berubah menjadi gembala, gembala tidak pernah berubah menjadi domba. Tidak ada ternak menjadi ternakan. Kebenaran itu siapa? Gimana? Menurut Bang Juma, kebenaran itu siapa? Kebenaran itu. Iya, kebenaran itu adalah ajaran. Enggak, siapa itu sang kebenaran itu? Sang kebenaran itu adalah pencipta langit dan bumi yang mengajarkan kebenaran. Nah, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke. Nah, justru kalau Yesus mengatakan akulah kebenaran, berarti dalam kehidupan keberagamaan, ajaran Yesuslah yang harus menjadi patron. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Kalau Anda mengimani Yesus itu kebenaran, siapa aku? Kata Yesus. Aku adalah pencipta langit dan bumi. Oh tidak. Akulah Tuhan. Oh tidak. Sembahlah aku. Oh tidak. Kebenaran itu adalah mendudukkan Yesus sesuai dengan pengakuan Yesus terhadap dirinya. Mana? Di mana tertulis? Yohanes 5 nomor 36. Ini kebenarannya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan, tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang diberikan Tuhan kepadaku, pekerjaan itulah kemudian yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu kebenarannya. Jadi yang menyembah Yesus berarti menyembah utusan Tuhan. Salah enggak itu? Benarlah itu orang menyembah utusan Tuhan? Tidak benar. Nah, kalau Yesus didudukkan sebagai kebenaran, maka takar Yesus, ukur Yesus, imani Yesus dengan takaran Yesus itu sendiri. Aku adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Selesai. Katanya Yesus kebenaran. Terus kenapa kemudian yang menjadi patokan adalah ajaran Paulus? Menyembah Yesus ajaran siapa? Paulus. Itu aja dulu. Loh, namanya kebenaran. Tadi kan Bang Juma, kebenaran itu adalah Allah. Yes. Yesus mengatakan dia kebenaran itu. Akulah kebenaran katanya. Iya, berarti Allah yang benar ini mengutus utusannya untuk mengajarkan kebenaran. Sebagai pembawa ajaran kebenaran, Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Jadi kebenaran itu adalah Yesus harus diterima sebagai utusan. Coba kita lihat. Yohanes 3 nomor 6. Ini andalan teman-teman Kristen. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang kalau Anda menyembah Yesus, Anda percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Tidak pernah. Lantas kenapa Anda sembah? Karena saya percaya. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Lah, itu konsep kepercayaan Anda tidak berkesesuaian dengan yang Yesus gaungkan. Ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, percayalah itu. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dariku sendiri, percayalah itu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah menerima, mengenal aku sebagai utusan Tuhan, percayalah itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup. Maka untuk memperoleh hidup tidak boleh menjadi Kristen. Tidak boleh. Karena Kristen itu tidak percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, maka Kristen akan diantar menjadi seorang Muslim. Justru karena orang itu menjadi Kristen karena tidak percaya Yesus. Contoh,
Dikatakan oleh Yesus sendiri, Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dari sini aja udah ketahuan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Sama seperti Bang Suma, aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Tapi atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Bang Suma datang ke atas muka bumi? Atas kehendak Tuhan. Nah, Yesus kalau adalah Tuhan itu sendiri, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku seperti ini karena aku sendiri. Tidak. Bahkan berkata-kata pun bukan atas kehendaknya sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Terus aspek ketuhanan Yesus yang dipercaya itu mana? Gak ada. Jadi kalau menjadi seorang yang percaya kepada Yesus tidak menjadi Kristen, menjadi Muslim dia. Ketika ada orang Kristen membaca Bible, lalu kemudian dia ingin percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku hanya utusan Tuhan. Maka orang itu ketika percaya kepada Yesus, pasti dia syahadat. Contoh Bang Suma. Kenapa Bang Suma percaya, beriman, bahwa ada nabi yang diutus kepada Bani Israel sebagai pembawa hikmat Injil kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Kenapa Bang Suma percaya? Karena itu sudah diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Yesus. Klop. Nah sekarang kalau Kristen yang ditanya, kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus? Apa jawaban Kristen? Oh, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah inkarnasi. Karena dia adalah teofani. Kata siapa? Kata siapa? Kata Alkitab. Nah itu. Kata Alkitab. Nah, boleh nggak kita minta kata Yesus ada seperti itu? Enggak ada sih Bang. Nah, yang harus dipercaya siapa? Yesus kan? Nah, kalau begitu mana ucapan Yesus yang harus kita percaya bahwa dia harus disembah? Ada? Tidak ada Bang. Berarti Kristen menyembah Yesus itu tidak ada dasarnya dari ucapan Yesus yang mereka percayai, tapi dari dasar pijakan kepada pengajaran orang-orang yang datang di luar dari pengajaran Yesus itu sendiri. Coba, ini aja dulu sederhananya. Jadi kalau saudara menganggap Yesus itu kebenaran, maka dudukkan dia sebagai orang yang Anda percayai, sebagai pembawa berita kabar kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Rangkum tiga ini, lalu apa kata Yesus? Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti Yesus hanya membawa jalan, Yesus hanya membawa kebenaran, Yesus hanya membawa petunjuk. Dia adalah jalan menuju kepada pencipta. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Jalan menuju kantor bukan kantor. Yesus hanya jalan menuju Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi sekali dikatakan Mesias itu mengantarkan kemudian kepada kehidupan menuju kepada Elohim. Nah, Tuhan mengatakan Bilangan 23 nomor 19. Aku Allah, bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Yesus lolos nggak di situ? Nggak lolos. Hosea 11 nomor 9. Di situ jelas dikatakan, aku Tuhan tidak akan meluapkan murkaku, sebab aku ini bukan manusia. Yesus lolos nggak di situ? Nggak lolos. Bahkan kalau kita melihat pengakuan Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku. Nah nih, Mbak. Yesus sedang berbicara tentang oknum lain di luar dirinya. Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Nah, Yesus lolos nggak di situ sebagai Bapa? Lolos nggak Yesus di situ sebagai Tuhan? Tidak. Sekarang ada berapa Tuhan? Satu. Lolos nggak Yesus di situ? Tidak. Nah, Yesus ini Tuhan atau bukan? Bukan. Kenapa disembah? Karena percaya kepada Paulus. Bukan percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, silakan. Ya, Yesus berkata, Silakan. Bang,
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa dia katanya. Iya. Ada lagi? Banyak sekali. Ada lagi, Bang? Nah, dia mengatakan dirinya Alfa dan Omega, dialah yang maha kuasa. Apa, coba? Oke. Yesus mengatakan kalau dikatakan Alfa dan Omega. Baik. Kita simpan dulu itu, Bang, ya. Kita lihat di dalam Yesaya 44 nomor 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Oke, kita lihat apa yang dikatakan akulah Alfa dan Omega. Sekarang kalau kita melihat Yesus ini Alfa dan Omega, apakah betul bahwa dia awal? Sebelum ibu yang ngeden, Yesus di mana? Dia Nggak ada, kan? nojul menjadi Yesus manusia, nggak ada. Bang. Sebelum ibu yang melahirkan, Yesus nggak ada. Gugur. Iya, awal ini siapa yang awal? Akulah Alfa dan Omega, kata Yesus. Alfa itu apa artinya di situ? Dalam bahasa Yunani Alfa. Yang awal. Oke, biar saya baca satu lagi ya, biar lebih jelas, Bang, ya. Nggak ada. Ini kata Yesus nih. Nggak ada. Alfa itu artinya awal, nggak ada. Siapa bilang? Wahyu 21:6 nih. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Iya. Orang yang haus akan Alfa itu diberi artinya minum. apa, Abang? Alfa artinya apa? Alfa awal. Alfa artinya apa? Yang awal. Bahasa Yunaninya awal apa? Alfa itu kan huruf. Oke. Huruf awal itu. Alfa, Omega. Huruf A, dia adalah huruf A. Yesus Yang itu awal. huruf A. Maksudnya apa huruf A itu? Oke, aku baca ulang ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang bisa memberi air dari mata air kehidupan? Apakah Tuhan kah? Apakah Yesus? Yesus berkata seperti itu. Oke, sekarang bisa nggak Yesus berkata dari dirinya sendiri? Dia mengatakan itu. Iya, bisa tidak Yesus berkata-kata dari diri sendiri? Kan pertanyaan sesederhana, Bang. Iya, makanya dikatakan dia begini kan. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya. Kan itu dikatakannya. Iya. Bapak itu. Berarti yang berkata Alfa dan Omega ini siapa? Yesus. Yang berkata dan yang memerintahkan Yesus berkata Alfa dan Omega ini siapa? Ya Yesus yang mengatakannya di Wahyu 21:6. Bisa tidak Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Begini Bang, ya. Jadi Bapa itu ya, katanya Yesus begini. Jika Allah adalah Bapa, katanya kepada orang Israel, jika Allah adalah Bapamu, jadi Bapa itu adalah sebutan orang Israel bahwa Allah itu adalah Bapa mereka. Nah, Bapa, Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ya, Tuhan mereka. Ya. Gitu dia, Bang. Coba baca secara berurut. Iya. Tahu. Iya. Karena dia katakan dan Yesus itu satu. Betul itu. Bapa yang demikian? Karena Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan utusan setan. Jadi di Yesaya pun di kitab Perjanjian Lama sudah dikatakannya. Memang betul. Duta dan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menyelamatkan. Di Yesaya 63 ayat 9. Nah, aku sendiri yang akan menyelamatkan. Iya, Oke. itu katanya yang Maha Kuasa itu betul. Dia sebelum datang. Betul itu, betul. Bukan duta, bukan utusan. Bukan duta, bukan utusan. Sekarang Yesus utusan atau bukan? Iya, Allah itu sendiri dari manusia, dia mengutus dirinya sendiri. Disebut utusan juga. Saya ulang pertanyaan saya, Yesus itu utusan atau bukan? Dia juga disebut utusan karena dia datang dari atas. Dia kan mengatakan, kamu dari bawah, aku dari atas. Dia, Bang. Kan gitu, kamu dari dunia ini, aku dari dunia ini. Anda membaca dalil.
Yesaya 6:3 tadi Anda baca. Ya. Tuhan bukan utusan, bukan duta, bukan utusan. Yesus adalah utusan. Jadi ketika kemudian Yesus melakukan pekerjaan, itu bukan Yesus yang melakukan, bukan Yesus, karena Yesus hanya utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi buktinya kau bisa membangkitkan Lazarus. Oh tidak, itu bukan aku, itu adalah Tuhanku pencipta langit dan bumi. Aku ini hanya perantara. Bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah Tuhan. Aku sendirilah. Makanya Yesus hanya perantara. Kisah Rasul nomor 22, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Sekarang ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus? No. Yesus hanya sebagai perantara. Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, nggak ada. Apa yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri? Selamat malam ya. Malam bentar saya lihat bentar. Tidak ada yang bisa Yesus lakukan dari dirinya, nggak ada. Selamat malam. Semua yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan yang Tuhan beri, yang Tuhan berikan kepada Yesus untuk Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi bukan Yesus, bukan anak manusia Yesus, dan bukan anak Maria Yesus yang melakukan mujizat dan tanda-tanda. Bukan Yesus yang membangkitkan Lazarus, bukan Yesus yang menyembuhkan orang buta, bukan Yesus yang membuat orang lumpuh berjalan, tetapi Tuhannya Yesus yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Itu baru betul. Juma tidak baca secara teliti, Bang Juma. Kita sudah baca. Seperti katanya begini ya. Silakan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Anda percaya enggak? Makanya dengar dulu. Tapi Bapa yang Anda percaya enggak? Aku, dialah yang melakukannya. Bapa itu diam di dalam dia. Benar. Nah sekarang Anda percaya enggak itu? Anda percaya? Iyalah percaya. Anda percaya enggak itu? Iyalah jelas percaya dong. Nah, sekarang yang membangkitkan Lazarus siapa? Yesus atau Bapak? Yesus, memangnya Bapak cuma Yesus di situ kok. Yesus, Lazarus keluar. Yang membangkitkan Lazarus Yesus atau Bapak? Yesus. Ya, yang membangkitkan Lazarus Yesus atau Bapak? Yesus itu Bapak itu sendiri. Lalu Bapak ngapain? Yesus itu Bapak itu sendiri. Lalu Bapak ya gepeng berubah ceritanya. Tadi Anda mengatakan Bapak di dalam Yesus. Tadi Anda mengatakan Bapak di dalam Yesus. Berarti yang ada di dalam diri Yesus ini Yesus atau Bapak? Kamu Juma tahu nggak arti Bapak itu? Bapak itu artinya Allah. Tahu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya tahu, ngerti saya. Itu. Sekarang yang ada di dalam diri Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Betul atau tidak? Gimana? Berdasarkan dalil yang Anda bawa, yang ada di dalam diri Yesus itu pencipta langit dan maha berkuasa. Betul atau tidak? Iya, betul. Betul. Yang membangkitkan Lazarus siapa? Yesus itu sendiri. Dia perintahkan kok. Keluar dari kubur. Ada parah ini, parah. Coba baca. Kan Yesus yang perintahkan. Memangnya ada alat itu? Anda mengakui sendiri. Memang ada oknum lain. Anda mengaku. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Karena Bapak itu ada di dalam dia. Nah itu pintar. Itu pintar. Jadi yang membangkitkan orang mati ini siapa? Yesus atau Bapak? Yesus lah. Yesus kan Bapak itu sendiri. Namanya Yesus, Bapak dalam dia. Ya, Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti yang membangkitkan Lazarus adalah Bapak melalui aku. Supaya Bang Juma konsentrasi ya. Baca lengkap ayatnya ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari Anda sendiri percaya tidak? Nah,
Iya, iya, iya. Sekarang Anda sendiri percaya tidak kalau di dalam diri Yesus itu ada Bapa? Iya, Percaya tidak? iya percaya. Nah, percaya. Yesus membangkitkan orang mati itu karena dirinya sendiri atau karena ada Bapa di dalam dirinya? Kalau Bapa di dalam dirinya, karena berarti kan Yesus itu kan Bapa artinya, Bang Juma. Aduh. Allahu Akbar. Masya Allah. Namanya Bapak itu di dalam Jadi dirinya. kita semua ini, Anda semua ini adalah Bapak. Enggak gitu kok, gitu ya. Allahu Akbar. Ayo coba tenang, Bang Juma harus tenang. Enggak boleh apa? Kenapa? Karena kita ini, Tuhan ini Iya, iya. Tuhan manusia seluruh loh, bukan Tuhan orang Kristen, bukan. Salah, dia nggak bawa agama. Harus tenang, Bang. Aku tahu orang-orang beragama itu berusaha benar-benar loh mencari Tuhan. Tahu aku. Bagaimana orang Muslim bangun jam berapa? Jam berapa dia Siapa nggak tenang? sholat. Semua Makanya, nggak tenang. iya makanya Tuhan ini bukan Tuhan orang Kristen, bukan. Bukan Tuhan orang Kristen saya, Tuhan umat manusia. Itu loh maksudku. Anda pernah baca Yohanes 17:21, Bang? Boleh kita baca. Suara saya, ya silakan. Bagus, Bang. Bagus. Ya sedikit doang. Silakan. Bang Ya aku Leo. baca ya. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Nah, itu saling mendiami, kan hasil artinya kan? Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Ya, murid-murid yang percaya. Halo, selamat malam. Ya, murid-murid ini juga berada di mana? Ya bentar, Bang Karun. Yang semua orang-orang ini. Murid-murid ini berada di mana? Murid-murid ini ada bersama Yesus di bumi waktu itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi di mana? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi di mana? Jadi siapa? Apa maksudnya? Anda kan menganggap Yesus itu Tuhan karena ada Tuhan di dalam dirinya. Anda menggunakan data Bapak di dalam aku di dalam Bapak, kan gitu. Mereka murid juga ada di dalam diri Yesus. Yesus juga ada dalam diri mereka, Bapak juga ada dalam mereka. Makanya siapapun yang taat kepada Tuhan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan berada dalam diri mereka, mereka juga berada dalam kehadiran Tuhan. Bukan berarti mereka itu adalah Tuhan. Cobalah pakai logika sehat. Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, faktanya kita lihat, Yesus bisa membuat orang lumpuh berjalan. Loh, Yesus bohong atau tidak sih? Tadi mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya dia mampu membuat orang mati sekalipun dia hidupkan. Ini Yesus pembohong kayaknya. Oh tidak, bos. Coba kita lihat. Kalau Anda bisa bacakan saya Kisah Para Rasul 2 nomor 22, silakan. Bisa nggak Anda bacakan ke saya? Sama-sama kita mendengarkan. Jangan saya nanti dipikir saya melintir. 2. Iya, silakan. Kisah Rasul 2:22 ya. Aku baca ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ya. Siapa yang melakukan? Yesus atau Allah? Yang melakukan mujizat, yang melakukan kekuatan dan tanda-tanda Yesus atau Allah? Yesus itu, Allah itu kan ada di dalam Yesus. Saya ulang lagi. Yang melakukan, di situ jelas keterangannya adalah poio. Poio itu adalah tindakan yang dilakukan. Yang melakukan, yang dilakukan itu sama. Poio dalam bahasa Yunani. Sekarang dikatakan bahwa
yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan tanda mujizat dan tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Theos, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan siapa? Yesus. Jadi Allah yang melakukan mukjizat, Allah yang melakukan tanda-tanda, Allah yang melakukan kekuatan melalui perantara bernama Yesus. Sekarang yang melakukan mukjizat itu siapa? Yesus atau Allah? Iya. Allah melalui manusia biasa bernama Yesus, sehingga Yesus memiliki mukjizat. Makanya dia disebut nabi, makanya dia disebut anak Tuhan, makanya disebut utusan Tuhan, karena dia adalah perantara yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel melalui Yesus. Sederhana loh itu bang, kalau otak yang dipakai untuk menilai isi Bible sederhana. Kecuali iman yang kita pakai, doktrin dan dogma, susah itu. Kalau sudah diimani, misalnya tai ayam, Anda anggap itu dodol. Mau seperti apapun, bahkan Anda cium tai ayamnya sekalipun, kalau iman Anda sudah percaya dia itu dodol, maka Anda akan tetap beriman itu adalah dodol. Nah sekarang permasalahannya tai ayam itu benar tai ayam. Yesus itu utusan, terbukti utusan. Kenapa diimani sebagai Tuhan? Karena doktrin. Begini loh. Iya, silakan. Kitab sudah menyatakan Allah itu adalah roh. Ya. Kan udah pernah abang baca tuh kan? Maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Udah abang baca tuh kan? Allah adalah roh. Nah, roh itu berdiam dalam Yesus. Nah, jika roh Bang Juma nggak berdiam, Bang Juma itu udah mati. Baik. Baik. Kalau orang dihinggapi roh Tuhan, dia menjadi Tuhan atau menjadi nabi? Ayo bang. Kalau roh itu berdiam ada roh Tuhan, kalau ada roh Tuhan menghinggapi manusia, dia menjadi Tuhan atau menjadi nabi? Kalau roh Tuhan menghinggapi manusia, ya berarti orang itu menjadi Tuhan. Tuhan itulah yang berkata. Ini kan sekarang iya betul. Karena orang itu akan berkata sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ketika roh Tuhan masuk kepada seseorang, orang itu menjadi Tuhan atau orang itu menjadi nabi? Orang itu ya manusia. Kalau namanya seseorang, namanya juga seseorang untuk seseorang. Karena dia dihinggapi Tuhan, roh Tuhan, maka kedudukan orang tersebut naik setingkat menjadi perantara wakil Tuhan, menjadi duta Tuhan di tengah-tengah manusia. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Roh Tuhan berdiam di dalam dirinya, bukan berarti dia Tuhan, tetapi dia adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Saya kasih data. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap kepada Musa. Roh Tuhan yang hinggap kepada Musa ditaruhnya kemudian atas ke-70 tua-tua itu. Ketika itu juga roh itu hinggap pada mereka yang 70 orang ini, kepenuhanlah mereka seperti seorang nabi. Bilangan 11 nomor 29. Tetapi Musa berkata kepada mereka, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Anda percaya kitab ini kan? Nabi Musa mengatakan, ketika ada orang yang penuh dengan roh Tuhan, roh Elohim, maka orang tersebut akan menjadi seorang nabi. Yohanes 3 nomor 33. Coba Anda lihat apa yang tertulis di sana. Roh Tuhan datang dan berada di dalam orang-orang yang diberi tugas sebagai penyampai firman. Berarti Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Yesus, semuanya adalah nabi. Kenapa? Karena pada diri mereka hinggap roh Tuhan.
Jadi semua yang ada di dalam dirinya terdiam roh Tuhan, maka pasti dia nabi. Sehingga dia adalah duta, dia adalah utusan. Dia mampu bermujizat, dia mampu kemudian melakukan tanda-tanda dan kekuatan seperti yang dilakukan Yesus. Kenapa? Karena dalam diri Yesus ada roh Tuhan, sehingga dia adalah seorang nabi, sehingga dia mampu kemudian untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Yesus itu sendiri. Tapi apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena roh Tuhan yang hinggap pada diriku, maka aku sanggup melakukan sesuatu mujizat dan tanda-tanda. Bahkan orang mati dibangkitkan. Kenapa? Karena dalam diri Yesus ada roh Tuhan, bukan roh setan. Iya. Oke, sampai di sana semoga saudara-saudara saya paham ya. Di tempat saya sudah hampir pukul 2. Saya harus istirahat. Ya, semoga apa yang kita jadikan sebagai materi diskusi pada malam hari sampai subuh hari ini kita jadikan sebagai bahan renungan dan seterusnya. Tadi ada yang datang ya lewat loncat pagar di sini, masuk ke dalam pagar tempat saya di sini. Kemudian dia merekam, begitu disapa sama teman-temannya langsung kabur, tancap gas. Ya mudah-mudahan niatan orang tersebut berniat baik, bukan berniat jahat, ya sehingga apa yang menjadi tolak ukur dari datangnya dia naik ke sini ke tempat saya itu menjadi sesuatu yang bernilai positif. Baik teman-teman, saudara Leon, saudara Charlie, bukan saya mau menutup diri dari kajian dari soal-soal ini, tapi saya harus beristirahat. Di tempat saya sudah pukul 2. Kasihan teman-teman yang berdiri di sini menunggu dari tadi, mereka juga mau istirahat. Saya serahkan kembali forum ini kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada sahabat saya, rekan-rekan saya Muslim, mohon maaf ya kalau misalnya saya harus rehat sejenak, dan kepada saudara-saudara Kristen saya yang ada di sini, terima kasih sudah diskusi dengan baik. Laskar Api di bawah dan teman-teman Laskar yang ada di channel Zulkifli Abbas, Anda luar biasa telah menemani sampai subuh hari. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, makasih ya Bang ya.